Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit bicara tentang Qiyamul Lail. Pertama kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa membantu. Kadang-kadang orang berpikir susah kali saya ini bangun malam untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Ya. Adakah di sana kiat-kiat gitu ya supaya orang itu mudah bangun malam dan melaksanakan Qiyamul Lail? Ada, saya sudah catat di sini sekitar berapa ini? Ya 10 lebih gitu ya. Pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Pertama, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ingin bangun malam. Jadi pertama niat. Sebab kalau seandainya ibu bablas sekalipun dan masuk di waktu subuh, berarti niat itu sudah dinilai pahala. Tidurnya ibu itu berpahala jadinya kan, karena niat tidur itu ingin bangun malam, sholat malam. Subhanallah, hanya dengan niat saja sudah dapat pahala. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Ini yang pertama. Karena bagaimanapun sholahul amali bi sholahil qalbi. Kata ulama, baiknya amalan seseorang itu diakibatkan karena baiknya hati seseorang. Kalau hatinya baik, memang ingin sholat malam, pasti Allah akan perbaiki tidurnya, maka dia akan dibangunkan walaupun tanpa menghidupkan alarm. Kemudian yang kedua, an yastashira murida qiyamil laili annallaha yad'uhu lil qiyam. Merasa bahwa dia terpanggil dengan perintah Allah, bahwa dia harus bangun, ya ini undangan Allah. Secara logika begini Bu ya, kalau seandainya seseorang ibu ditelepon nih sama Pak Wali Kota, ya kan, suami ibu lah yang ditelepon sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota datang dari Jakarta, datangnya itu jam 3 malam, ya, tolonglah jemput saya. Kira-kira ibu jemput nggak? Jemput, nggak mungkin jam 3 bangun jam 3, pasti jam 2 ibu udah bangun kan. Ini yang datang Pak Wali nih, kalau nggak dijemput masalah nanti kan gitu ya, malu lagi gitu ya. Bukan hanya itu saja, mobilnya dicuci dulu besoknya ya, sebelum itu mobilnya dicuci dulu, diparfumi dulu, nggak enak berantakan gitu ya. Artinya itu Pak Wali Kota tuh yang datang tuh, persiapannya luar biasa gitu kan, sampai kadang-kadang nggak tidur dia habis isya itu, takut bablas ya kan, karena jam 3 dia harus ke bandara tuh. Nah ini yang minta Pak Wali ini. Nah ini yang minta Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita ya, masa kemudian kita tidak merasa terundang? Nah itu logikanya seperti itu ya. Nah, artinya coba dalam niat itu kita ada undangan dari Allah nih, malam-malam harus bangkit dan bangun. Yang ketiga, ma'rifatu fadli qiyamil lail. Orang kalau tahu keutamaan sesuatu, pasti orang itu akan mudah melakukannya. Seperti umpamanya ibu saya tawari pekerjaan di rumah saya, satu hari gajinya 1 juta ya. Oh seneng lah, hanya cukup jaga rumah saja. Tolong Bu, saya mau safar seminggu, tolong ibu tinggal di rumah saya gaji 1 hari 1 juta. Pasti semua akan berjubel di rumah. Saya aja Ustaz 1 juta 1 hari, cuma nunggu rumah aja gitu kan ya. Artinya bahwa dengan mengetahui keutamaan seseorang itu pasti akan suka gitu ya. Ini kalau kerjaan gaji besar pasti suka tuh. Yang biasa jam 8 datang itu jam 6 udah datang tuh, gajinya gede gitu. Maka dengan mengetahui tentang keutamaan pahala orang yang Qiyamul Lail, pasti orang itu akan tergugah untuk Qiyamul Lail. Pahalanya besar Qiyamul Lail itu. Gimana tidak gitu ya, pahala Qiyamul Lail itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu malam itu disaksikan para malaikat kita, dan dia doakan lagi oleh semua malaikatnya akan dosa-dosa kita gitu.
dengan cukup kita tegak qiyamul lail. Dan ingat bahwa qiyamul lail itu bukan terfokus kepada solat malam saja. Qiyamul lail itu bukan terfokus pada solat saja, tapi qiyamul lail itu ada 6 perkara disebut qiyamul lail. Pertama, ibu bangun kemudian berzikir, itu disebut qiyamul lail. Ibu bangun, ibu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika ibu berdoa di tengah malam bangun dari tidur, belum lagi sholat malam, doa saja berzikir itu sudah dianggap ibu sudah qiyamul lail. Yang kedua, berwudu. Ketika seseorang berwudu, maka ibu sudah melakukan qiyamul lail. Kemudian setelah berwudu, ibu melakukan zikir, ya zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu qiyamul lail. Kemudian ditambah-tambah salat, maka itu juga termasuk qiyamul lail. Kemudian yang kelima, berdoa, maka itu termasuk qiyamul lail. Yang keenam, istighfar, perbanyak istighfar, itu juga qiyamul lail. Jadi 6 perkara ini disebut qiyamul lail. Walaupun ibu tidak salat malam, tapi ibu banyak istighfar, ibu sudah qiyamul lail. Betul loh. Walaupun hanya berwudu, itu sudah qiyamul lail. Walaupun umpamanya ini terbangun, tahu-tahu pengen kencing malas salat malam gitu ya, wudu saja, habis itu tidur lagi, itu sudah qiyamul lail gitu. Walaupun tentu ya pahala akan berbeda-beda. Orang yang memborong semuanya tentu pahalanya lebih banyak kan gitu ya. Orang yang berzikir, kemudian berdoa, kemudian membaca doa sebelum tidur, kemudian wudu, kemudian sholat, istighfar, tentu akan lebih banyak pahalanya. Tetapi cukup namanya malas sholat malam, ibu baca Quran saja, itu sudah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Itu qiyamul lail itu. Dengan ibadah kepada Allah, dan ibadah itu kan mencakup istighfar, baca Quran, berzikir, sholat, berwudu, itu semua ibadah. Jadi tidak harus menghususkan seseorang harus sholat malam gitu ya kan. Orang itu kan ada iqbal dan idbar. Hati seseorang itu terkadang ada iqbal. Iqbal itu artinya semangat. Idbar itu artinya futur. Kan tidak setiap malam kita semangat, kan mesti ada futurnya. Mungkin ibu malas karena mungkin satu hari itu kerja keras sehingga malamnya malas bangun. Sudahlah cukup bangun malam, berwudu, baca Quran sebentar, tidur lagi gitu ya. Maka itu sudah qiyamul lail juga namanya. Jadi qiyamul lail tidak mesti dengan sholat, walaupun afdolnya tentu dengan sholat. Dan yang bisa menghilangkan ikatan setan 3. Ya, 1, berzikir setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka hilang 1 ikatan. Kemudian yang kedua, berwudu, maka hilang 2 ikatan. Kemudian yang ketiga, salat, hilang 3 ikatan. Karena setiap kita ini sebelum tidur, setan akan menguasai tengkuk kita, semua manusia. Ya, setan akan datang kemudian mengikat tengkuk setiap hamba. Kenapa tengkuknya? Karena ubun-ubun itu tidak ada yang bisa menguasai kecuali Allah. Nasiyatim biyadi. Ubun-ubun itu berada di tangan Allah. Setan tidak bisa menguasai ubun-ubun orang. Maksudnya ubun-ubun itu depan. Ini ubun-ubun namanya. Setan tidak bisa menguasai otak depan. Setan itu hanya menguasai otak belakang. Lah otak belakang kita itu diikat sama setan 3 ikatan. 3 ikatan diikat, sehingga ketika mendekati sepertiga malam, maka setan akan membisikkan di telinga kita, nim naumatan tawila, tidurlah, malam masih panjang, tidur gitu ya, sampai kemudian subuh 14 lah qiyamul lail, ya kan. Jadi disuruh tidur dikipas-kipas sama setan tuh ya, tidur, ngapain bangun, tidur katanya kan, mimpi-mimpi yang indah. Jadi ketika itulah seseorang bisa susah untuk bangun, kecuali orang yang dirahmati. Tadi sebelumnya sudah ada niat bangun gitu ya, kemudian dia terbangun. Kalau ingin hilang 3 ikatan ini, karena 3 ikatan ini menentukan hidup ibu di pagi hari ya, semangat tidaknya, hatinya baik dan tidaknya gitu ya, itu ditentukan dengan 3 ikatan ini.
Kalau kita bisa melepaskan 3 ikatan ini, pertama dengan berzikir setelah bangun tidur, hilanglah 1 ikatan, kemudian berwudu setelah tidur, hilanglah 2 ikatan, kemudian sholat walaupun hanya 1 rakaat witir, hilang 3 ikatan, maka paginya kata Rasul, orang ini akan baik hatinya dan akan semangat hidup, dan orang ini akan diberikan kesehatan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak pernah melakukan qiyamul lail.